Halo, pernah nggak sih Anda merasa agak canggung gitu ya kalau harus negosiasi sama keluarga atau teman dekat Oh, sering banget itu. Pasti pernah lah ya. soal pinjam uang mungkin atau rencana liburan bareng yang seleranya beda? Atau bahkan hal yang kayaknya sepele bagi tugas di rumah gitu. Iya kan? Rasanya tuh serba salah. Takut hubungan rusak gitu kan? Betul. Tapi ya, di sisi lain, kebutuhan kita juga pengennya terpenuhi. Hmm. Nah, pas banget nih. Untuk pembahasan kita kali ini, kita mau coba gali sebuah sumber menarik. Ini kutipan dari buku How to Win Any Negotiation. Oke. Fokusnya spesifik banget, yaitu strategi buat situasi unik ini. Negosiasi di lingkaran terdekat kita. Oh, menarik. Emang beda ya pendekatannya? Kayaknya gitu. Misi kita bareng-bareng nih. Gimana caranya bisa dapat kesepakatan yang oke, adil, tapi hubungan yang berharga itu tetap aman. Yuk kita bedah. Sip. Nah, yang menarik dari sumber ini, gimana dia menekankan kalau prinsip negosiasi umum itu ya perlu penyesuaian khusus kalau kita hadapannya sama orang yang kita sayang. Jadi nggak bisa disamain gitu aja ya? Iya, karena gini, sumber ini bilang, menjaga keharmonisan hubungan itu seringkali sama pentingnya, malah kadang lebih krusial, daripada sekedar memenangkan negosiasinya sendiri. Jadi definisi menangnya itu, apa ya, jadi lebih luas gitu. Wah, itu poin penting banget. Buku ini emang ngenalin prinsip kunci. Jadi negosiator, saya menang, Anda menang. Betul, win-win solution. Tapi ini bukan berarti kita jadi lembek atau ngalah terus-terusan kan? Enggak gitu juga. Kuncinya itu ada di keseimbangan. Nah, nemuin keseimbangan ini yang kadang tricky kalau sama orang dekat, karena ada lapisan emosi. Setuju. Tepat sekali. Dan sumber ini ngasih ilustrasi bagus. Ada contoh pasangan, Betty dan Bill, lagi ngerencanain liburan. Oh, gimana tuh ceritanya? Jadi si Betty ini pengennya ke Hawaii, santai di pantai, nginep di hotel mewah gitu deh. Oke, kebayang. Sementara Bill, dia lebih tertarik ke Italia. Pengennya pengalaman budaya, nyetir sendiri, dan dia kurang suka hotel besar yang rame. Wah, beda banget ya keinginannya. Kelihatannya susah tuh nyatuinnya. Sepintas iya, tampak bertentangan banget. Nah, ini nih bagian serunya. Bukunya bilang, daripada langsung debat kusir, atau cari kompromi yang mungkin setengah hati buat keduanya, Kayak misalnya, ya udah liburan sendiri-sendiri aja atau gantian tiap tahun tujuannya. nah iya, daripada gitu, buku ini nyaranin pendekatan yang lebih mendalam, bertahap gitu. Ada langkah-langkahnya. Mosi, identifikasi tujuan bersama. Maksudnya? Intinya, apa sih esensi yang sebenarnya mereka berdua pengen dari liburan ini? Mungkin jawabannya simpel. Pengen quality time bareng, pengen santai, bikin kenangan indah. Fokus ke tujuan bareng ini penting banget jadi fondasi. Ah iya ya, biar nggak fokus ke Hawaii versus Italianya aja ya. Betul. Terus, langkah kedua, cari minat yang sejalan. Oh, cari kesamaannya. Iya, meskipun tujuannya beda, Hawaii versus Italia, ternyata banyak loh keinginan dasar mereka yang sama. Contohnya? Yaitu tadi, sama-sama mau pergi jauh dari rutinitas, mau relaksasi, cari pengalaman baru, dan yang paling penting, mereka berdua pasti nggak mau hubungan jadi rusak gara-gara liburan kan? Bener banget. Oke, udah ketemu tujuan bersama dan minat sejalan, terus gimana? Nah, kalau fondasi dan kesamaannya udah ketemu, baru masuk langkah ketiga. Atasi konflik minat secara bertahap. Maksudnya dipecah-pecah gitu masalahnya? Iya, sumber ini nyaranin jangan coba selesain semua perbedaan sekaligus. Bahas satu-satu. Misal, soal nginapnya gimana, atau soal aktivitasnya mau ngapain aja. Biar ndak overwhelmed. Masuk akal, jadi lebih gampang dikelola ya? Tepat. Dan akhirnya, langkah keempat, ini inti solusi kreatifnya. Eksplorasi alternatif seimbang. Nah, gimana tuh contohnya buat Betty dan Bill? Disinilah solusinya muncul. Gimana kalau mereka coba kapal pesiar Mediterania? Oh, menarik. Iya kan? Jadi Betty bisa dapat nuansa mewah dan fasilitas kayak hotel yang dia mau. Bill juga nggak ngerasa kekurung di satu gedung. Bisa nikmatin laut, plus bisa ikut tur ke reruntuhan kuno pas kapal sandar di Italia atau Yunani. Wah, keren. Jadi, dua-duanya dapat elemen penting dari keinginan awal mereka ya? Persis.
Ini contoh bagus dari apa yang disebut mengoptimalkan kemungkinan. Mengoptimalkan kemungkinan. Iya, bukan sekedar cari jalan tengah yang mungkin nggak maksimal buat siapa-siapa. Tapi cari solusi inovatif yang benar-benar memenuhi kebutuhan inti mereka. Bukan cuma keinginan di permukaan. Dan sambil nguatin hubungan. Beda ya sama negosiasi biasa? Beda banget. Ini kontra sama negosiasi transaksional yang sumber ini sebut popcorn deals. Kayak beli popcorn di bioskop atau nawar harga di pasar loak. Cepat, sekali jadi, hubungan jangka panjang nggak relevan. Ah iya, deal, selesai. Udah? Kalau sama orang terdekat kan beda. Akhir dari negosiasi ini justru jadi awal interaksi berikutnya. Jadi hubungannya harus dijaga. Jadi intinya jelas ya, kalau negosiasi sama orang terdekat, kita perlu fokus ke kebutuhan di balik keinginan yang diucapin. Betul. Gali lebih dalam. Terus, cari landasan bersama, tujuan bareng, minat yang sama, baru deh kita putar otak cari solusi kreatif yang nggak cuma adil, tapi juga ngeramat hubungan itu. Tepat. Contoh lain yang disebut di buku itu, soal penyelesaian perceraian Muhammad Ali yang damai. Itu menarik juga. Iya, itu nunjukin kalaupun konteksnya perpisahan, prinsip penyelesaian yang adil dan menghormati kebutuhan semua pihak, terutama anak-anak, itu tetap bisa diupayakan. Menjaga hubungan baik meskipun bentuknya berubah, itu masih jadi fokus. Bahkan di situasi sesulit itu ya. Nah, ini nyambung ke prinsip lain yang disinggung. Sarung tangan beludru untuk tangan besi. Pernah dengar? Kayaknya pernah sekilas. Maksudnya gimana tuh? Maksudnya, kita perlu tegas sama tujuan atau kebutuhan inti kita. Itu tangan besinya. Tapi, cara nyampeinnya, pendekatannya, itu harus pakai sarung tangan beludru. Lembut, penuh empati. Oh, jadi tegas pada substansi tapi lembut dalam cara. Presis. Dalam hubungan dekat, nada bicara, pilihan kata, itu dampaknya bisa gede banget ke emosi. Kita bisa aja benar argumennya. Tapi kalau caranya nyakitin ya hubungan yang kalah. Wah, bener banget itu. Ketegasan tanpa kekerasan, gitu kali ya? Bisa dibilang gitu. Tegas sama apa yang penting buat kita, tapi sampaikan dengan cara yang menghargai perasaan dan hubungan itu sendiri. Oke. Jadi clear ya? Jadi pelajaran utamanya yaitu, negosiasi sama keluarga dan teman itu butuh tingkat kecerdasan emosional yang lebih tinggi. Ini bukan soal adu argumen siapa menang, siapa kalah. Tapi lebih ke proses kolaboratif ya, cari solusi bareng. Betul. Keseimbangan antara memperjuangkan kebutuhan pribadi kita dan di saat yang sama memelihara hubungan yang berharga itu. Itulah kunci utama menjaga harmoni di lingkaran terdekat kita. Betul sekali. Nah, ini mungkin jadi bahan renungan buat Anda di rumah. Pernah nggak ngalamin negosiasi sama orang terdekat yang mungkin hasilnya secara keputusan oke lah, tapi kok rasanya ada yang ngeganjel di hubungan? Pasti banyak yang pernah ya. Nah, dengan wawasan baru dari pembahasan kita ini, kira-kira nih, apa ya yang mungkin bakal Anda lakukan secara berbeda di kesempatan berikutnya? Biar tujuannya dapat, hubungannya juga tetap hangat. Coba direnungkan. Menarik buat dipikirkan. Oke, sampai jumpa di pembahasan mendalam kita berikutnya.